Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya, Bu. Alamat Bu di mana? Sini aja, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Rika, guru BK di sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Nisa, Bu, kelas 3 IPS 2. Ya, Nisa. Bagaimana kabar Nisa hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Oh iya, bagaimana? Sebelum kesini, Nisa belajar apa tadi? Bagaimana pelajarannya, Nak? Belajar kesenian, Bu, karena saya sangat menyukai belajar kesenian. Oh iya. Nisa ada apa ke ruang ini? Ada yang ingin Nisa ceritakan dengan Ibu? Iya, Bu. Nisa mau berkonseling dengan Ibu hari ini. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Ibu dengan senang hati melakukan konseling dengan Nisa. Sebelumnya, Nisa pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu. Nah, di sini sedikit Ibu jelaskan apa itu konseling. Nah, proses konseling adalah proses suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien. Nah, di sini Ibu sebagai konselornya dan Nisa sebagai kliennya. Nanti Nisa akan menceritakan sesuatu masalah Nisa, baik itu masalah pribadi, masalah karir, walaupun masalah lainnya. Nah, di sini Nisa jangan takut untuk menceritakan. Jadi di dalam proses konseling ada azas kerahasiaan. Nanti semua masalah Nisa tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi jangan ragu-ragu untuk menceritakan dan tetap terbuka dalam bercerita ya, Nak. Bagaimana? Nisa paham? Iya, Bu. Nisa paham dan mengerti. Baiklah. Apa yang bisa kita diskusikan hari ini, Nak? Begini, Bu. Saya ingin menceritakan masalah saya, Bu. Iya. Nada mau menceritakan masalah apa? Coba ceritakan lebih lanjut. Begini, Bu. Nisa bingung mau ngapain, Bu. Nilai matematika Nisa di kelas sangat rendah, Bu. Jadi berapa kali Nisa mendapatkan nilai rendah di kelas, Nak? Hampir setiap Nisa ulangan, Bu. Sekarang coba Nisa ceritakan lebih lanjut apa yang sedang Nisa rasakan sekarang. Yang saya rasakan sekarang, Bu, saya sangat takut dan saya merasakan tidak memiliki arti. Saya malu, Bu, apalagi ditertawakan sama teman-teman saya, Bu. Iya. Ibu merasakan apa yang Ananda rasakan sekarang. Ibu tuh prihatin yang Ananda rasakan. Jadi Ananda jangan takut untuk menceritakan Ibu. Ibu merasakan juga apa yang Ananda rasakan. Iya, Bu. Baiklah, sekarang Nisa berada dalam proses konseling. Nah, di mana proses ini Nisa ada unsur keterbukaan, jujur. Jadi jangan ada keliru dalam menceritakan ini, tetap terbuka. Bagaimana Nisa sepakat dalam struktur ini? Sepakat, Bu. Nah, coba Nisa ceritakan apa yang membuat Nisa bingung selama ini. Nisa di sekolah, iya, Bu, sering bolos dan sering cabut. Dan takutnya pas ulangan tidak bisa lagi. Sekarang, Ibu meminta Nisa untuk mengungkapkan perasaan selama ini. Kenapa Nisa sering libur dan tidak mendapat pelajarannya? Saya bingung mengungkapkan perasaan saya, Bu. Ananda tidak perlu bingung. Anggap saja Ibu sebagai guru yang tidak Nisa sukai di kelas. Jadi Nisa bercerita dengan suka-suka. Anggap saja Ibu guru Nisa yang tidak suka itu. Kita cerita, Nak. Begini, Bu, Nisa mengakui Nisa memang lemah belajar matematika, Bu. Tapi di saat sekolah, guru matematika di sekolah, cara mengajar berbeda ke muridnya, Bu. Kelas dan saya pribadi merasa tidak diajukan baik, Bu. Lalu saya meliburkan diri saja, percuma rasanya saya sekolah, tapi tidak dapat ilmu yang saya rasakan, Bu. Gitu aja. Nah, sekarang kita telah berada mengetahui bagaimana masalah-masalah yang Nisa hadapi di sekolah. Jadi, kita telah mengetahui apa penyebab Nisa bolos di sekolah. Nah, yang sering bolos itu dari jawaban Nisa tadi, Ibu mengetahui bahwa Nisa sadar akan kesalahan Nisa.
dan Nisa menjadi tidak dapat pelajaran kan? Iya Bu. Nah, dari jawaban Nisa seperti itu, Ibu dapat mengidentifikasikan bahwa Nisa mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi yang sekarang ini, terutama dalam menegakkan sehingga Nisa memilih untuk membolos dan untuk meliburkan diri Nisa. Perbuatan Nisa itu memilih untuk bolos, kenapa nak? Nisa sangat menyesal Bu. Nisa tidak perlu menyesal. Terlalu dalam begini, jadi yang terjadi biarlah terjadi, dan yang berlalu itu biarlah berlalu. Anggap semua pelajaran, ambil baiknya, buang buruknya. Nah, Nisa tidak perlu sesali. Nah, mulai dari sekolah sekarang rubahlah dan tetap rajin. Terutama jangan sering-sering bolos, ikuti semua pelajaran nak. Saya sangat berterima kasih sama Ibu atas nasihat Ibu. Tetapi di sini saya bingung Bu, bagaimana cara agar bisa nilai matematika Nisa sangat bagus lagi Bu. Menurut Ibu, di sini sedikit Ibu sarankan bagaimana Nisa mengikuti les atau seperti les-les privat. Nah, di sana Nisa bisa diajarkan rumus-rumus yang tidak Nisa ketahui. Situ bisa Nisa menambah pengalaman dan ilmu lagi. Lebih baik Nisa mengikuti les. Iya Bu, Nisa paham dan Nisa insya Allah akan berubah ke depannya Bu. Semua yang lebih baik dari sebelumnya Bu. Nisa mendengar semua nasihat Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Sudah gitu. Nah, setelah kita melakukan proses konseling kurang lebih 20 menit, jadi kesimpulan konseling kita hari ini adalah yang pertama, Nisa tetap mencari tempat les atau mengikuti les seperti kayak bimbingan gitu. Nah, jadi di situ sebelum Nisa melaksanakan ulangan harian di sekolah, Nisa harus mempersiapkan diri lebih matang-matang dulu, belajar, menghafal rumus, dan baca-baca soal-soal yang akan ujian. Nah, tentang masalah Nisa dengan guru yang merasakan membeda-bedakan di kelas itu mungkin perasaan negatif Nisa saja, perasaan Nisa saja. Nah, Nisa sebaiknya lebih menerapkan positive thinking terhadap guru. Tidak boleh Nisa dendam atau berdendam kepada guru. Itu akan menimbulkan Nisa berdampak kepada Nisa tersebut. Jadi Nisa tetap semangat, tetap terapkan dalam keseharian Nisa positive thinking lebih baik ya nak. Jadi menerapkan positive thinking itu akan berbuat baik kepada diri Nisa saja, akan berdampak baiknya kepada Nisa, tidak dendam kepada guru. Iya Bu. Apakah masih ada yang ingin Nisa sampaikan nak? Tidak Bu, saya kira cukup. Jika tidak ada, kita akhiri saja konseling hari ini. Nanti jika Anda ingin berkonseling dengan Ibu kembali, Nisa bisa menghubungi Ibu lewat WA, SMS, walaupun telepon. Video call juga bisa nak. Jadi Nisa jangan dibutuhkan untuk bercerita dengan Ibu bagaimana. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Ya nak, sama-sama. Waalaikumsalam.